apakah baik dan buruk seseorang itu berpengaruh atau memberi pengaruh kepada iradah Allah? Bukan, Allah itu tidak bisa dipengaruhi siapapun. Tapi dalam rangka Allah itu ngelingno, nek kamu itu makhluk, bukan kholik, ojo kemelete. Sebenarnya seperti itu. Makanya apapun adalah tetap ada benang merah dengan sang kholik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Santri Beling Channel. Senajan beling tetap kudu eling. Rumus persegi panjang kali lebar. Sahabat Santri Beling, apa kabar? Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masih di tema yang sama, dalam tema nyecep banyu suci Perwitosari, nyecep banyunipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sudah lama sahabat Santri Beling ini butuh nasihat-nasihat baru, Pak. Sakniki monggo nasihat nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang jadi dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani pada kitab Nasyaikhul Jailaniyah. Beliau mengatakan manik taqoda annalahu harokatan fi khairin au syarrin bi ghairi iradatillahi azza wa jalla faqad kafara bihi. Artinya begini, barang siapa yang berkeyakinan bahwa dirinya punya kekuatan untuk menjalankan kebaikan dan kekuatan untuk menghindari meninggalkan kemaksiatan, maka sesungguhnya di dalam hatinya terdapat kekufuran. Ingat loh ya, orang yang punya keyakinan bahwa bisa berbuat baik karena dirinya, bisa meninggalkan kemaksiatan karena perjuangannya, tidak merasa ada kehendak Allah, tidak merasa ada campur tangan kekuatan Allah, maka orang yang demikian itu faqad kafara bihi, sama dengan ingkar dan kufur. Artinya begini, memang manusia itu disuruh memilih untuk berbuat baik atau berbuat yang tidak baik. Akan tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah semata-mata manusia itu digerakkan oleh kekuatan Allah. Ini yang kemudian kita semuanya memahami bahwa manusia itu ada kalanya manusia yang mendapatkan petunjuk dan ada kalanya manusia yang tidak mendapatkan petunjuk. Kita sebagai manusia jangan merasa yakin akan kebaikan yang kita perbuat dan selalu harus sadar diri akan kejelekan kita. Monggo sahabat santri yang mau bertanya, mungkin ada unek-unek di dalam hati. Begini Pak, berarti kalau orang itu ketika mendapatkan apapun atau sebaliknya itu kalau dia terlalu yakin dengan dirinya sendiri, bukan campur tangan Tuhan, berarti seperti itu termasuk kekufuran. Nah, berarti kalau orang itu bercita-cita benar-benar fokus dengan cita-citanya dan gagal lalu ngeblank, itu apa juga termasuk seperti itu? Ya sudah barang tentu. Jadi wilayah kita itu kan wilayah ikhtiar, bukan wilayah menentukan. Nah ini yang orang kadang-kadang lupa. Akan tetapi jangan kemudian dipahami dengan pemahaman berbalik. Lah kalau memang segala sesuatu apa kata Tuhan, lah kenapa kita harus berusaha? Bukan seperti itu. Kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa berusaha ini adalah bagian dari ibadah. Ini yang harus diingat.
Makanya kalau kita teringat oleh syairnya Abu Nuwas kalau tidak salah ya, yang berbunyi ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafirudzan bil alimi. Ilahi lastulil firdausi ahla, Tuhanku saya itu tidak pantas menjadi ahli surga. Akan tetapi wala aqwa alan naril jahimi, saya juga tidak kuat kalau engkau masukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya fahabli taubatan, maka terimalah tobatku, waghfir dzunubi, maafkanlah dosaku. Itu artinya apa? Di situ maknanya luar biasa. Tidak merupakan siiran-siiran yang tidak berbobot. Jadi manusia itu tetap wilayahnya itu hanya berusaha, dan berusaha, tapi wilayah ketentuan takdir ada pada Allah. Nah, penekanan yang disampaikan pada Syekh Abdul Qadir Jailani kali ini adalah pada bingkai khairin wa syarrin. Seseorang itu bisa berbuat baik supaya dia tidak congkak. Di dalam kebaikan yang dilakukan manusia itu ada iradah Allah. Begitu juga seseorang yang berbuat kemaksiatan, yang mampu menahan, mampu menghindari kemaksiatan, juga jangan congkak. Di situ ada kekuatan, ada iradah Allah. Lah kalau kemudian ada orang yang bertanya, kalau semuanya itu iradah Allah, lah ngapain manusia berusaha? Iradah Allah itu nempel kalau manusia beraktivitas. Kalau manusia itu tidak beraktivitas, bagaimana mungkin iradah Allah itu nempel? Loh, berarti Allah lemah? Bukan. Logikanya adalah sama dengan bagaimana di saat kita berkomunikasi dengan orang tua. Kamu hebat, kamu luar biasa. Ini bagaimana? Mesti ada jasa orang tua. Kamu tidak benar dan seterusnya. Mesti ada kesalahan pola pendidikan yang dibangun orang tua. Sama seperti itu. Lah, itulah karenanya kemudian manusia itu intinya adalah bagaimanapun kekuatan maha dasarnya Allah itu harus selalu diingat. Ini yang kita harus memahami. Gimana, Sobat Santri, sudah bisa diterima? Ya. Jadi harus tetap berusaha, berikhtiar, dan keputusannya ada di iradah Allah. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Yang terjadi kadang itu kalau di kami itu dia malas-malasan seperti ini jalan kita gitu. Padahal nggak melakukan kebaikan, nggak melakukan kejelekan gitu. Apakah dia yakin ya, seperti apa ya, dia itu kita kurang tawakal mungkin Pak. Tidak sakar PDW itu. Itu gimana itu malah nanti enggak. Jadi kan memang apa ya, semuanya itu tidak mudah. Kadang-kadang kita itu kebawa oleh bisikan-bisikan setan, sehingga menjadikan kita dan menyerumuskan kita ke dalam golongan orang-orang yang fatalitas. Opo-opo jari Gusti Allah, opo-opo jari. Padahal itu tidak benar. Gusti Allah itu punya iradah, manusia juga punya kehendak. Tapi berbeda iradah Allah dengan iradah manusia. Lah kalau kemudian manusia itu tidak seperti itu, kan tidak mungkin Allah kenapa menciptakan kenikmatan dan tidak kenikmatan. Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan gitu kan. Untuk memberikan PR kepada kalian, kepada kita, mana di antara kita yang ahsanu amala. Walaupun di situ memang ada kekuatan iradah Allah, tapi kan tetap itu menentukan. Pertanyaan berikutnya, apakah baik dan buruk seseorang itu berpengaruh atau memberi pengaruh kepada iradah Allah? Bukan, Allah itu tidak bisa dipengaruhi siapapun. Tapi dalam rangka Allah itu ngelingno, nek kamu itu makhluk, bukan kholik, ojo kemelete. Sebenarnya seperti itu. Makanya apapun adalah tetap ada benang merah dengan sang kholik. Nah, ini yang harus dipahami secara bersama-sama.
sama. Tanya ya, apa sih bedanya bisik? Apa? Pas kayak kita tidur ada bisik tapi ya enggak. Lah iku lah ilmu kelnek lah ya. Ana bisik, ana wisik, iku lah ilmu kelnek, itu istilah yang dibangun saja. Sebenarnya adalah ada ru'ya shadiqah, ada ru'ya kadzibah. Itu kan ada istilah, ada bisik, ada wisik, itu kan orang menerjemahkan, oh nek bisik itu begini, nek wisik itu begini. Artinya nggak tahu arti yang sebenarnya kayak apa, tapi kurang lebihnya itu salah satu itu mengandung nilai kebaikan, yang satunya mengandung nilai kebohongan, mungkin begitu. Itulah kelnek lah itu. Pangeran nggak arep dikelnek. Jadi istilahnya kalau itu pertanyaannya adalah lebih tepat ya, apakah memang benar ada ru'ya shadiqah dan ada ru'ya kadzibah, lebih tepatnya seperti itu pertanyaan. Ya otomatis ada, tapi tidak dalam konteks pembahasan kita kali ini. Jadi takdir-takdir yang seperti itu tidak bisa ditarik ke mana itu ru'ya kadzibah, mana itu ru'ya shadiqah. Ya begitu ya sahabat santri beling. Ya santri beling is ngene lho, senengane mambu kelnik. Itu ketua itu. Jadi kita jangan merasa melakukan kebaikan itu atas kehendak kita sendiri. Ingat itu semua ada iradah Allah. Ya mungkin cukup ya. Jangan bosan-bosan dengan kami. Tetap terus bersama di Santri Beling Channel di acara Nyecep Banyu Suci Perwitasari, Nyecep Banyunipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.